Pertama yang harus kita pahami bahwa menghubungkan silaturahim dalam syariat kita adalah sesuatu yang dianjurkan, ya, terhadap semua keluarga kita, terutama orang tua kita, ya, keluarga kita yang ada di rumah. Sekalipun mungkin sebagian di antara mereka bukanlah seorang muslim, ya, maka tetap kita harus menjalin silaturahim. Bahkan kita katakan bahwa seharusnya kehadiran kita sebagai seorang muslim di tengah-tengah mereka menjadi cahaya, ya, yang kita inginkan bahwa akhlak yang kita nampakkan kepada mereka bisa mentaklif, ya, bisa membuat mereka tertarik untuk memeluk Islam. Ya, ini yang pertama, bahwa memang silaturahim itu dianjurkan. Tetapi kalau misalnya ada ritual tertentu yang dilakukan oleh kerabat kita yang non-muslim, yang mana itu merupakan satu kekhususan agama mereka, maka kita tidak boleh ikut campur dengan mereka. Bahkan kita tidak boleh datang ke sana untuk mengucapkan bahwa selamat hari Natal misalnya. Kalau tahun baru kan beda, ya. Ini perlu dibedakan. Tahun baru dengan hari Natal itu beda. Ya, kalau hari Natal itu kan sebuah keyakinan bahwa pada hari itu terlahir Nabi Isa, ya, versi kita, dan Yesus versi mereka. Kita mengatakan bahwa Islam telah mengatur dengan jelas bahwa kita tidak boleh ikut-ikutan meramaikan ritual mereka. Ya, bagaimana bisa kita meramaikan padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa tuduhan mereka bahwa Allah punya anak, ya, takadus samawati yatafattarna min, sampai-sampai langit hampir runtuh, ya, gunung-gunung hampir hancur, ya, bumi terbelah ketika mereka mengklaim bahwa Allah punya anak. Lalu kita datang mengatakan selamat, ya, atas kelahiran putra Allah. Ya, ini penyimpangan dalam syariat kita. Ini bukan toleransi namanya. Toleransi itu adalah membiarkan. Ya, silakan dengan keyakinan Anda, silakan Anda lakukan ritual Anda, tetapi ajaran agama kami mengatakan bahwa kami tidak boleh, ya, membenarkan perbuatan Anda, ya, karena kita punya landasan yang jelas, Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kalau hanya sekedar silaturahim bersama-sama untuk menjalin hubungan kekeluargaan, itu bukan masalah. Ya, bahkan andai kata orang tua kita sekalipun, kalau dia misalnya kafir, ya, dia bukan seorang muslim, syariat kita begitu tegas untuk jangan sampai kita menjauh dari keduanya. Jangankan seperti itu, lebih dari itu, ya. Andaikan kedua orang tua kita memaksa kita untuk murtad, meninggalkan agama kita, subhanallah, syariat kita mengatakan harus tetap berbakti kepada keduanya. Ini yang kita tidak dapatkan dalam ajaran agama lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Luqman, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku. Coba bayangkan, kedua orang tua memaksa seorang anak untuk melakukan dosa yang paling besar di muka bumi ini. Dosa yang konsekuensinya jika seseorang melakukannya akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Andaikan kedua orang tua memaksa anaknya untuk melakukan itu, Allah katakan pertama, fala tuti'huma. Jangan ditaati. Karena tidak boleh ada ketaatan kepada sesama makhluk kalau dalam bermaksiat kepada Allah. Tetapi Allah katakan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap, ya, bersamai keduanya dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Saya kira kalau ada seorang anak, ya, dengan baktinya kepada orang tuanya, kesabarannya, ya, mengajak, ya, orang tuanya untuk meninggalkan kekufuran itu dengan bijak, dengan lemah lembut, lalu dia berhasil, ya, menaklukkan hatinya, ya, lalu pada akhirnya dia memeluk Islam, kedua orang tuanya masuk Islam. Inilah hadiah terbaik, tidak ada lagi di atasnya, ya. Pemberian seorang anak kepada orang tuanya lebih tinggi daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah putuskan silaturahim dengan mereka sekalipun mereka bukan seorang muslim, termasuk kerabat-kerabat kita yang lain. Jadikan mereka adalah ladang-ladang dakwah kita, ya, karena orang berislam itu bukan sekedar sholat. Banyak orang yang tidak paham, seakan-akan kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah berhaji, selesai urusan keberislamannya. Tidak, ya, orang lain itu punya hak atas kita. Apa haknya? Haknya untuk diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, haknya untuk diselamatkan dari kekekalan di dalam neraka, dan di situ ada pintu pahala bagi kita. Ya, subhanallah, itulah Islam, agama rahmatan lil alamin. Rahmat yang Allah turunkan untuk seluruh alam, seluruh umat manusia. Bagaimana bisa rahmat itu sampai? Ya, kitalah ini sebagai hamba Allah yang bergerak terus, yang berada pada saf-saf perjuangan
menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Wallahu taala alam.